Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada pembahasan buku pengantar studi Islam dari penulis Dr. Muhammad Zaini MM. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas bab 4, Al-Quran sebagai sumber dasar agama Islam. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan yang dibaca. Lafadz Al-Quran berbentuk isim masdar dengan isim maf'ul. Kata Al-Quran berhamzah, berwazan fu'lan dan diambil dari kata al-qar'u yang berarti menghimpun. Hal ini karena Al-Quran, kitab suci yang menghimpun intisari dari ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Sedangkan pengertian Al-Quran secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah yang mu'jiz, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tertulis dalam mushaf, yang merupakan ibadah dalam membacanya, yang diriwayatkan secara mutawir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya di sini saya akan membahas unsur-unsur pokok yang mutlak terkandung dalam pengertian Al-Quran adalah: yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang bersifat mu'jiz. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, metode pewahyuan Al-Quran mesti melalui Jibril, meski tidak semua yang diwahyukan lewat Jibril berwujud Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran berbahasa Arab yang lafadz dan tentu juga maknanya berasal langsung dari Allah. Dan yang kelima, Al-Quran adalah kalamullah yang eksistensinya sudah tertuliskan dalam mushaf. Yang keenam, Al-Quran merupakan kalamullah yang membacanya saja sudah dinilai sebagai ibadah. Dan yang terakhir, Al-Quran merupakan kalamullah yang periwayatannya secara mutawir. Lanjut pada isi atau kandungan Al-Quran. Seluruh umat Islam sepakat bahwa Islam yang disampaikan oleh Muhammad adalah agama yang sempurna dan bahkan paling sempurna. Al-Quran diturunkan Allah kepada Muhammad dalam rentang waktu sekitar 23 tahun. Periode Makkah selama 13 tahun dan sisanya 10 tahun periode Madinah. Jumlah ayat Al-Quran seluruhnya adalah 114 dan disepakati bahwa 86 dari jumlah itu merupakan surat Makkiyah dan 38 merupakan surat Madaniyah. Apabila ditinjau dari segi jumlah ayat, Al-Quran memuat 6.236 ayat, 4.780 ayat atau 65% daripadanya adalah ayat-ayat Makkiyah. Ajaran yang berkaitan dengan hidup bermasyarakat dan bernegara terkandung dalam ayat-ayat Madaniyah, yakni ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada pasca hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Karena pada periode Madinah keberadaan umat Islam sudah merupakan suatu tatanan masyarakat yang sudah memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, angkatan perang dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya, bukti otentisitas Al-Quran dilihat dari ciri dan sifatnya. Yang pertama, keunikan redaksi Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sebagai bukti kebenaran kerasulannya. Dan yang kedua, kemukjizatan Al-Quran secara bahasa, ijaz atau kemukjizatan berarti menetapkan kelemahan, dan mukjiz adalah sesuatu yang melemahkan sehingga membuat tidak mampu pada pihak yang terkena penetapan kelemahan itu.
Segi-segi kemujizatan Al-Quran menurut Muhammad Quraisyihab dapat dilihat pada 3 aspek berikut. Pertama, segi keindahan dan ketelitian redaksi-redaksinya. Kedua, pemberitaan-pemberitaan gaibnya. Dan ketiga, isyarat ilmiahnya. Untuk yang kedua, bukti otentisitas Al-Quran dilihat dari aspek kesejarahannya. Menurut Quraisyihab, ada beberapa faktor yang mendukung pembuktian otentisitas Al-Quran dilihat dari aspek kesejarahannya. Faktor-faktor tersebut adalah masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis sehingga satu-satunya adalah bagi mereka adalah hafalan. Yang kedua, masyarakat Arab khususnya pada masa turunnya Al-Quran dikenal sebagai masyarakat sederhana dan bersahaja. Dan yang terakhir, masyarakat Arab sangat gandrung lagi membanggakan kesusastraan. Selanjutnya yang terakhir, bukti otentisitas Al-Quran dilihat dari pengakuan pemikiran non-muslim. Yang pertama, menurut Prof. Georgesa menyatakan di seluruh dunia diakui bahwa Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab dengan gayu yang paling tinggi. Paling murni diakui sebagai standar bahasa Arab dan tidak dapat ditiru oleh para manusia. Yang kedua, menurut Prof. G. Margolians dalam Declaration Funded Islam mengatakan, adapun Al-Quran itu menempati kedudukan yang maha penting di barisan agama-agama yang besar di seluruh dunia. Yang terakhir menurut Dr. Jason Carles Mardus, seorang pemikiran Prancis dalam La Quran mengatakan, gagah bahasa Al-Quran seakan-akan gaya bahasa Al-Khaliq sendiri. Baik, sampai di sini saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.